Halo semuanya, apa kabar? Salam sehat, salam cerdas. Jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang minyak bumi dan gas alam. Ini merupakan materi kelas 11 semester ganjil. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, pembentukan minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sumber energi yang banyak digunakan untuk memasak, kendaraan bermotor, dan industri berasal dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Ketiga jenis bahan bakar tersebut berasal dari pelapukan sisa-sisa organisme, sehingga disebut bahan bakar fosil. Yang kedua, komposisi gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Minyak bumi adalah suatu campuran kompleks yang sebagian besar terdiri atas hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, kemudian sikloalkana. Komponen lainnya adalah hidrokarbon aromatik, sedikit alkena, dan berbagai senyawa karbon yang mengandung oksigen, nitrogen, dan belerang. Selanjutnya yang ketiga, pengolahan minyak bumi. Minyak bumi biasanya berada 3-4 km di bawah permukaan laut. Minyak bumi diperoleh dengan membuat sumur bor. Pengolahan minyak bumi dimulai dengan memanaskan minyak mentah pada suhu sekitar 400 derajat Celcius. Kemudian dialirkan ke dalam menara fraksionasi dan akan terjadi pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Kita perhatikan proses pembentukan minyak bumi pada gambar. Ada organisme laut pada 200-400 juta tahun yang lalu. Kemudian 50-100 juta tahun yang lalu organisme-organisme itu berubah menjadi minyak dan gas. Kemudian saat ini pada permukaan laut sekitar 3-4 km di bawah permukaan laut terdapat minyak yang terjebak dan gas yang terjebak. Selanjutnya kita perhatikan skema eksplorasi minyak dan alat penyulingan. Perhatikan dalam gambar ada pengemburan minyak, kemudian dialirkan ke dalam menara fraksionasi, kemudian gas-gas itu akan terpisah berdasarkan titik didihnya. Kita lihat yang pertama menguap adalah gas-gas petroleum C1 sampai dengan C5 jumlah atom karbonnya. Kemudian yang kedua bahan bakar pesawat terbang jumlah atom C4 sampai dengan 6. Kemudian bensin atau gasolin yang ketiga jumlah atom C5 sampai dengan 12. Kemudian minyak tanah atau kerosin yang keempat jumlah atom C9 sampai dengan 14. Kemudian yang kelima minyak solar. Jumlah atom C-nya 14 sampai dengan 18. Kemudian ada minyak diesel. Jumlah atom C 16 sampai dengan 18. Selanjutnya ada pelumas C18 sampai C20. Lilin atau parafin C20 sampai C22. Yang berikut ada minyak bakar. Jumlah atom C-nya sampai dengan C25. Dan yang terakhir bitumen atau aspal. Jumlah atom karbonnya lebih dari 25. Selanjutnya kita perhatikan yang keempat bensin, petrol atau gasolin. Fraksi bensin dari hasil penyulingan mempunyai bilangan oktan yang rendah. Fraksi hidrokarbon hasil penyulingan minyak bumi. Kita perhatikan tabelnya ya. Yang pertama gas. Ukuran molekulnya itu C1 sampai C5. Titik didihnya min 160 sampai 30 derajat Celcius. Ini kegunaannya bahan bakar LPG atau sumber hidrogen. Kemudian yang kedua petroleum ether. Ukuran molekul C5 sampai C7. Titik didih 30 sampai 90 derajat Celcius.
Kegunaannya pelarut, binatu kimia, atau dry cleaning. Yang ketiga, bensin atau gasolin. Ukuran molekulnya C5 sampai C12, titik didih 30 sampai 200 derajat Celcius. Kegunaannya bahan bakar motor. Yang keempat, kerosin atau minyak diesel atau solar. Ukuran molekulnya C12 sampai C18, titik didih 180 sampai 400 derajat Celcius. Kegunaannya bahan bakar mesin diesel, bahan bakar industri, dan untuk cracking. Yang keenam, minyak pelumas. Ukuran molekulnya C16 ke atas. Titik didihnya di atas 350 derajat Celcius atau lebih besar sama dengan 350 derajat Celcius. Kegunaan sebagai pelumas. Kemudian yang berikut, parafin. Ukuran molekulnya C20 ke atas. Merupakan zat padat dengan titik cair rendah. Kegunaannya adalah lilin dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, aspal. C25 ke atas. Ini merupakan residu. Kegunaan bahan bakar dan untuk pelapis jalan raya. Selanjutnya yang kelima, nafta. Fraksi ringan dari minyak bumi C5 sampai C12 sering difraksionasi lagi menjadi fraksi-fraksi yang lebih sempit. Salah satunya adalah nafta yang mengandung C6 sampai C10. Nafta merupakan bahan baku berbagai industri seperti plastik, serat sintetis, nilon, karet sintetis, pestisida, deterjen, obat-obatan, kosmetik, dan sebagai pelarut. Yang keenam, gas alam. Seperti telah disebutkan sebelumnya, gas alam sebagian besar terdiri atas metana. Ini merupakan gambar eksplorasi gas alam. Selanjutnya, hidrokarbon dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, polietilena atau PE. Polietilena banyak digunakan sebagai kantong plastik dan plastik pembungkus atau sampul. Kemudian yang kedua, PVC. PVC atau polivinil klorida juga merupakan plastik yang digunakan untuk membuat pipa atau paralon dan pelapis lantai. Yang ketiga, ada etanol. Etanol adalah bahan yang sehari-hari biasa kita kenal sebagai alkohol. Etanol digunakan untuk bahan bakar atau bahan antara untuk berbagai produk lain, misalnya asam asetat. Yang keempat, etilena glikol atau glikol. Glikol digunakan sebagai bahan anti beku dalam radiator mobil di daerah beriklim dingin. Kemudian yang kelima, polipropilena. Plastik polipropilena lebih kuat dibandingkan dengan polietilena. Polipropilena antara lain digunakan untuk karung plastik dan tali plastik. Yang keenam, ada gliserol. Gliserol digunakan sebagai bahan kosmetika atau pelembab, industri makanan, dan bahan untuk membuat peledak, nitrogliserin. Kemudian yang ketujuh, isopropil alkohol. Zat ini digunakan sebagai bahan antara untuk berbagai produk petrokimia lainnya. Contohnya adalah aseton atau bahan pelarut, misalnya untuk melarutkan cat kuku atau kuteks. Yang kedelapan, butadiena. Produk petrokimia yang berbahan dasar butadiena nilon yaitu nilon 6,6. Yang kesembilan, ada isobutilena. Salah satu produk petrokimia yang berbahan dasar isobutilena adalah MTBE, metil tertiary butyl ether. Zat ini digunakan untuk menaikkan bilangan oktan bensin. Yang ke-10 ada benzena. Umumnya benzena diubah dahulu menjadi stirena, kumena, dan sikloheksana sebelum diproses menghasilkan suatu produk. Kemudian selanjutnya mari kita pelajari polusi udara akibat pembakaran bahan bakar fosil. Yang pertama, sumber bahan pencemaran. Pembakaran tidak sempurna itu terjadi karena adanya pembakaran yang tidak sempurna dan akibat adanya pengotor dalam bahan bakar tersebut. Kemudian yang berikut, pembakaran tidak sempurna mengandung karbon monoksida, partikel karbon atau jelaga, dan sisa bahan bakar hidrokarbon.
Yang berikut, pengotor dalam bahan bakar biasanya mengandung sedikit belerang. Pembakaran belerang akan menghasilkan oksida belerang SO2 atau SO3. Dan yang terakhir, bahan aditif dalam bahan bakar pembakaran bensin bertimbal akan menghasilkan partikel timah hitam berupa PbBr2 atau timbal 2 bromida. Yang kedua, asap buang kendaraan bermotor. Ada 9 komposisi dari suatu contoh asap kendaraan bermotor. Kita perhatikan dalam tabel. Ada gas nitrogen, volumenya 78%, karbon dioksida 9%, karbon monoksida 6%, oksigen 4%, hidrogen 2%, hidrokarbon 0,2%, oksida nitrogen 0,05 sampai 0,4%, belerang dioksida 0,006%. Berikut yang ketiga, pengubah katalitik atau katalitik konverter. Salah satu cara untuk mengurangi bahan pencemar yang berasal dari asap kendaraan bermotor adalah memasang pengubah katalitik pada knalpot kendaraan. Berikut merupakan struktur pengubah katalitik atau katalitik konverter. Ini yang punya kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 mestinya harus tahu bahwa knalpot saat ini sudah dilengkapi dengan katalitik konverter agar lebih bersahabat dengan lingkungan. Selanjutnya yang keempat, efek rumah kaca atau greenhouse effect. Tanaman dan material lain yang telah mengalami pemanasan tersebut akan memancarkan radiasi inframerah atau gelombang panas. Akan tetapi, gelombang panas itu tidak dapat keluar karena diserap oleh kaca dan meradiasikannya kembali ke dalam rumah kaca. Akibatnya apa? Akibatnya yang terjadi adalah peningkatan suhu di dalam rumah kaca. Kita perhatikan, ini merupakan greenhouse effect. Ada radiasi gelombang panjang, kemudian ada radiasi gelombang pendek yang diserap oleh rumah kaca dan meradiasikannya kembali ke dalam rumah kaca sehingga terjadi peningkatan suhu di dalam rumah kaca. Selanjutnya yang kelima, hujan asam. Air hujan tersebut melarutkan gas karbon dioksida CO2 yang terdapat dalam udara dan membentuk asam karbohidrat atau H2CO3. Air hujan dengan pH yang lebih rendah dari 5,7 disebut hujan asam. Kita perhatikan pembentukan H2CO3 atau asam karbonat. CO2 gas tambah H2O liquid menghasilkan H2CO3 akus. Penyebab hujan asam. Kita perhatikan ada gas buangan SO2 gas ditambah H2O liquid menghasilkan H2SO3 akus atau asam sulfit. Kemudian SO3 gas tambah H2O liquid menghasilkan H2SO4 akus atau asam sulfat. Dan 2NO2 gas ditambah H2O liquid menghasilkan HNO2 asam nitrit dan HNO3 asam nitrat. Yang berikut kita perhatikan cara menangani hujan asam. Ada 3 cara ya. Yang pertama, menetralkan asamnya. Cara yang kedua, mengurangi emisi SO2. Kemudian yang ketiga, mengurangi emisi oksida nitrogen. Ini merupakan cara menangani hujan asam. Jadi demikian jumpa kita kali ini. Semoga apa yang dibagikan pada kesempatan kali ini dapat membantu kalian dalam proses pembelajaran jarak jauh. Ingat, tetap taati protokoler kesehatan, selalu menjaga kesehatan, tetap semangat, tetap giat belajar. Salam sehat, salam cerdas.